Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan pengampunan. Halo sahabat ngantri, Halo sahabat menteri. selamat datang di podcast ngantri, ngobrol ala santri. Dalam program Studi Islam Aktif Ramadan atau yang sering disebut dengan siar SMP Terpadu Al-Ghifari. Pada episode kali ini, kita akan membahas bagaimana puasa di SMP Terpadu Al-Ghifari bersama saya sebagai moderator Azkaira Sitereniza. Dan ini ada narasumber. Boleh dari narasumber untuk memperkenalkan nama serta angkatan. Ana Raihanan Jinan Olia, dipanggil Jinan. Ana dari angkatan 26, namanya Angkasa. Kalau anak namanya Muhammad Sabit Putra Pratama, dipanggil Sabit. Kalau anak itu dari angkatan Angkasa. Kenalin, Ana Ahwan Muhtadi, bisa dipanggil Ahwan, atau kalau di rumah bisa lebih singkat juga dipanggilnya Awan. Ana dari angkatan Guardian, angkatan ke-27 di Al-Ghifari. Oke, Ana mau nanya nih ke kalian. Kalian ada tahu gak sih kenapa di Al-Ghifari itu harus ada nama angkatan? Wah, kayaknya gak tahu deh. Soalnya kayak baru aja gitu, experience baru ada nama angkatan di SMP itu. Kalau Saudara Jiran tahu gak? Menurut Ana ya, jadi kayaknya fungsi nama angkatan untuk lebih jelas gitu ya, spesifik. Kayak 26 tuh angkatan ke-26 gitu, 27 angkatan ke-27 gitu. Jadi lebih enak aja gitu, dari mana angkatan mana gitu. Oke, biar ada identitas sendiri gitu ya, berangkatan biar lebih unik. Oke, buat mempersingkat waktu, Ana mau langsung nanya ini ke kalian, pertanyaan-pertanyaan buat podcast kali ini. Dari salah satu dari kalian ada tahu gak sih ngantri itu artinya apa atau maknanya apa? Wah, dari kita gak tahu ya ngantri itu apa maknanya. Soalnya kan ngantri itu baru gitu di sekolah kita. Makanya wah ada ngantri nih. Wah kayak excited banget gitu, ada yang baru gitu. Karena dari namanya juga unik ya, ngantri. Ngantri itu kepanjangannya apa sih, sama maknanya apa? Iya nih, waktu awal nih, waktu Ana tahu ngantri apa maksudnya di sini gitu, ngantri baris kah, ngantri mandi, ngantri makan, apa sih gitu, nggak tahu gitu apa sih arti ngantri itu yang sebenarnya. Ya jadi kami juga kan penasaran gitu ya, namanya kan unik. Iya, Ngantri itu apa sih benar. maksudnya? Oke, karena di sini pada gak tahu ya apa arti ngantri itu. Ngantri itu kepanjangan dari ngobrol ala santri. Oh jadi kepanjangannya tuh ngobrol ala santri. Iya, karena podcast itu di angkatan kami biar ada nama gitu, ngantri. Ngobrol ala santri. Karena di sini di Al-Ghifari identiknya tuh dengan ngantri. Apa-apa ngantri kayak makan, minum, mandi. Ya, ambil bener. Quran juga ngantri. Iya, ngantri itu. Iya, jadi semuanya ngantri, nama podcastnya ngantri gitu. Iya, nah Oke, gitu. ternyata itu kahwan artinya. Serba ngantri, kau tahu juga ngantri sesuai absen ya. Iya, bener juga itu. Jadi di Al-Ghifari itu semuanya ngantri semua. Iya, bener. Biar tertib ya. Iya, Iya, biar tertib juga ya. Kesehatan juga kan ngantri dulu biasanya. Oh, iya, benar juga ya, tuh. Benar. Ya semuanya serba ngantri. Iya. Biar tertib. Wah, keren banget Nah, ini. makanya itu. Spek. Ini podcast di ASIS kami, Eko-ASIS Guardian itu ngadain ngantri. Karena di Al-Ghifari itu semuanya identik dengan ngantri. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana nih perasaan kalian dari masing-masing bisa ikut jadi bagian dari podcast ngantri hari ini? Ana dulu boleh? Boleh, Oke. boleh. Karena dari awalnya itu unik ya, namanya ngantri gitu. Jadi kayak pertama rasanya kayak excited banget gitu. Karena kayak wah, jadi menjadi apa ya, bagian pertama gitu yang diajak di sini gitu. Jadi kayak ngantri itu lebih ke podcast gitu kayaknya ya. Gitu kan, yang lebih ngobrol-ngobrol santai gitu. Jadi sangat-sangat senang kalau Ana pribadi gitu.
Kalau buat saudara Kasabit gimana ini? Oke, kalau dari anak sih gak jauh beda sama Teh Jinan, soalnya anak tuh excited gitu, bisa diajak ke podcast ngantri gitu kan. Namanya ngantri, wah apa nih, ngantri makan nih, oh podcast biasa podcast gitu, keren gitu podcast, makanya wah alhamdulillah bisa ada kesempatan gitu ikut podcast kan, kali-kali gitu ikut podcast ya, jadi samalah perasaannya mas, senang bisa ikutan di sini. Kalau saudara Awan gimana ini? Untuk anak pribadi luar biasa ya. Untuk awal-awalnya juga kurang lebih sama lah. Waktu baru ngedengar namanya itu kayak wah apaan ini? Kayaknya keren gitu. keren Nah terus pas baru ikut juga alhamdulillah gitu bisa diajak. Bisa lebih berani juga ngomong depan kamera gitu. Jadi bisa lebih terampil lah. Bisa lebih baik lagi gitu. Oh oke. Berarti itu sama kesannya juga ya tentang podcast ngantri. Iya benar, pasti. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut kalian apa hal yang paling membedakan pengalaman puasa di Al-Ghifari sama di tempat yang lain nih? Boleh dari saudara Kasabit. Mungkin dari Ana ya. Kalau pengalaman berbeda puasa antara di Al-Ghifari sama di tempat yang lain, misalkan kan tuh sesuai namanya aja gitu ya, ngantri gitu. Bisa kita sambungi lagi. Semua itu ngantri gitu. Misalkan makan ngantri, udah mah ngantri. Ketika kita iftar sama sahur itu tuh ada kebersamaan antara kita gitu. Benar, setuju. Jadi kita tuh lebih lebih dekat gitu antara santriwan, santriwati. Jadi kita tuh bisa sharing gitu, wah ternyata ini loh pengalaman pertama kita ketika buka bareng, sahur bareng, Iya sih, ngabuburit benar, bareng. Wah itu benar. tuh masya Allah indah, kebersamaan, masya Allah. Kalau dari anak mungkin ini ya kan biasanya tuh di rumah tuh tidur sahur ya udah sih kayak dibangun sama orang tua terus kayak Iya. jatuhnya ke HP lagi Iya, gitu HP lagi, kan iya. gitu ya. Kalau di sini kalau di Al-Ghifari karena kita tidur bareng, bangun bareng, makan bareng lagi gitu. Wih. Jadi kayak lebih bermakna gitu sahur. Di sahur juga ada cerita loh gitu. Ada yang harus diketawain lah atau Iya. apa gitu. Jadi seru banget. Oke. Kalau buat dari anak pribadi kurang lebih sama sih. Bedanya misalkan kalau di rumah itu kan tidur terus bangun sahur terus kan main HP lagi gitu biasanya. Kalau jenuh juga kan paling tidur lagi gitu Iya, siang-siang. Kalau di sini itu kan bisa bareng-bareng sama teman sama lebih ada target juga gitu di sini. Ada yang mau ditujuin Kita terus capai gitu ya. ada kegiatan juga biasanya buat nyiapin iftar, bantu-bantuin yang lain. Jadi bisa lebih meningkatkan kebersamaannya Iya, gitu. benar. Kita bisa lebih dekat lagi lah pokoknya. Setuju. Wah, jadi kayak gitu ya kegiatan di Al-Ghifari. Iya, jadi gitu kegiatan di Al-Ghifari itu. Pasti kalian ngerasa capek gak sih kalau ada kegiatan sehari-hari kayak gitu? Capek, tapi gimana ya, dibilang capek enggak, dibilang enggak juga capek gitu. Apa sih yang bikin enggak ada gitu. Jadi intinya tuh dari mana sih gak capek kan kita bareng-bareng gitu. Misalkan bangun bareng. Jadi kan kalau bangun sendiri tuh malas tidur lagi aja gitu. Iya. Bener. Iya, jadi gitu ya kawan. Iya, kalau ada temen tuh kan lebih semangat gitu biasanya baru bangun tuh. Oh, jadi kayak gitu ya. Iya, jadi kayak gitu. Jadi ya terobati lah rasa capeknya gitu. Kayak seru banget ya deh puasa di Al-Ghifari. Iya, gitu. seru banget puasa di Al-Ghifari. Seru banget lah pokoknya. Oke, karena kan ini pasti ngerasa lelah gitu kan kadang-kadang walaupun nggak disebut lelah juga atau kurang semangat lagi sekolah. Itu gimana sih kalian buat ngatasinnya? Ngatasin ya. Tadi ya sih yang dari awal aja sih ngatasinnya kita bawa enjoy aja. Bawa enjoy. Bener. Misalkan sabar nanti juga buka lagi Iya, gitu. benar. Iya pastinya gitu sih yang paling dikesan tuh, wah puasa males gitu kan, boleh makan lagi maghrib. Terus udah maghrib tuh yang suka bikin kesel tuh baru minum udah kenyang gitu Oh kan. iya benar. Sampai kesel banget gitu kan, padahal masih ada bala-bala Iya, gitu kan, bener, makan kayak yang lain gitu kan, jadi kesel ya Wan ya. Iya. Jadi tapi gak apa-apa lah, kita bawa enjoy aja iya, oke. setiap harinya gitu. Kalau anak lebih ini sih kayak apa ya? Ingat gitu tujuan awal kita kesini buat apa gitu. Jadi kayak semisal Ana lagi ngerasa capek nih kayak capek gitu kayak nguras banget nih tenaga tuh energi itu kekuras banget. Ana ingat lagi kayak muhasabah diri lagi gitu kayak astagfirullahalazim gitu masa gitu ada pikiran kayak gitu kan namanya juga belajar gitu. Jadi ingat lagi sih sama tujuan awal gitu sih kalau Ana pribadi.
Kalau buat anak sih kalau saum di sini meskipun capek, yang pastinya dibawa enjoy aja gitu. Iya, benar. Bisa juga biasanya nyiapin dekorasi buat siar, bisa ngechat bareng sama teman-teman jadi Jadi lebih seru lah. Heeh, benar-benar. Walaupun Kerasa gitu. Ada yang ya, dikerjain bener banget. gitu ya. Ya, jadi nggak jenuh. Kalau di rumah itu kan jenuh tidur paling-paling, kalau nggak juga main HP Iya, gitu. benar-benar. HP lagi, HP HP lagi. lagi. Ya, itu HP terus. Kalau di sini tuh kan kita bisa lebih produktif lagi Iya, gitu. benar. Kerjain tugas bareng-bareng sama temen. Jadi bisa gak kerasa juga lah, lebih cepat. Jadi mantap lah pokoknya. Iya, Seru pokoknya banget. ya gitu lah. Oke, jadi itu Teh Kaira mengapa kita tuh gak capek gitu. Itu alasannya. Benar. Kalian ada tips gak sih buat yang penonton yang di luar itu gimana biar ngebagi waktu antara belajar, istirahat buat puasa, atau lagi ibadah itu gimana caranya? Ada tipsnya gak nih? Tips ya. Tips dari anak Wah. masuk Agifari. Apa tuh? Soalnya Benar-benar setuju itu. soalnya Setuju. gini gitu. Anak tuh di SD ya. SD tuh anak tuh gak bisa gitu ngebagi waktu. Benar. Karena kan di rumah kan sekolah dari jam 7 sampai asar gitu. Iya. Pulang udah HP aja, HP HP, lagi. makan, tidurnya kan gak bermanfaat gitu. Kadang-kadang tuh anak rasa malas sholat gitu. Iya, bener. Malas ngaji. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Agak boleh gitu, tapi semenjak anak masuk Agifari tuh tersentuh gitu hati. Iya, bener. Ya kali udah masuk pesantren, gak mau ngaji, Iya, gak mau sholat. astagfirullahaladzim. Aduh, makanya buat kalian nih tips dari anak biar bisa ngebagi waktu antara belajar, misalkan antara Beribadah hiburan, gitu ya. ibadah, masuk pesantren Al-Ghifari. Nah, Oke. itu nyaman dari anak. Kalau Iya, dari benar-benar. Ahwan gimana Ahwan? Dari Ana yang pastinya sama, pokoknya masuk ke Agifari Yes, pokoknya. benar. Setuju. Lebih ada target lah. Atau kalau misalkan masih SD nih, 1 tahun lagi mau ke Agifarinya, bisa bikin catatan kali lah biar ada target. Jadi lebih kegambar lah beres benar. ini tuh mau ngapain. Sama yang pasti itu tekad. Jadi Iya, benar. lebih ada dorongan lagi buat ngerjain targetnya gitu. Misalkan mau 1 hari 1 juz gitu. Iya, benar. Setiap beres sholat itu 2 lembar atau 4 halaman misalkan. Sama aja itu. Jadi setiap sholat tuh baca ngaji terus sampai 1 bulan insya Allah bisa khatam kalau rutin. Iya, Jadi benar. pokoknya bisa bikin jadwal lah biar lebih Produktif terdorong, gitu ya. biar lebih produktif. Diri juga lebih terdorong buat ngejar target gitu. Oke. Jadi lebih lebih produktif. Iya, oke. Kalau anak sangat-sangat bersyukur pokoknya malah karena kan semuanya sudah terstruktur gitu, ada jadwalnya kayak ngaji di setiap beres sholat, terus makan ada waktunya kapan, istirahat ada waktunya kapan, jadi itu sih jadi kayak ada aturannya gitu. Dengan kita lebih produktif karena ada aturan gitu, karena di jam segini harus kayak gini, di jam segini harus kayak gini gitu sih. Benar sih itu kuncinya. Masuk Iya ke sih. Agifari teman-teman masuk ke semuanya. Agifari itu ternyata Teh Kaira ada satu fakta yang bikin masuk ke Agifari itu. Apa tuh? Bukan cuma temen yang asik, gurunya juga asik. Iya, itu gitu. bersyukur, paling Jadi, bersyukur. Kan kalau misalkan kan guru aja, Iya, santri aja. Kan kalau di sini mah gurunya ikut gitu, Iya, ikut nimbrung. bersama gitu ya. Malahan kalau main game ikut nimbrung mabar gitu. Kan. Jadi itu guru dari Agifari itu udah mah humble, asik, bisa Asik ngajar gitu, gitu. iya, benar. Insya Allah. Jadi apalagi alasan buat kalian gak masuk Agifari gitu. Bener. Jadi Suasana itu. gak sih mendukung juga. Itu Di enak situ, banget. enak, adem gitu, Iya, adem. tiap pagi ngeliat Gunung Gede, coba gimana rasanya itu mah. Masya Allah Itu pokoknya mah. enak banget bisa lihat Banget. Gunung Gede gitu. Kan kalau orang mau lihat Gunung Gede kan Jauh harus ya. jauh gitu. Ada yang dari Roblox gitu ya. Iya. misalnya. Kalau Agifari mah tinggal naik ke Lihat, lantai berasa- 2 lihat iya, Gunung berasa Gede udah di gitu. puncak gitu. Iya, berasa di puncak. Jadi buat apa lagi ya? Tunggu apa lagi? Iya, Masuk tunggu. lagi aja Let's gitu go. ke Agifari. Jadi gitu Teh alasan kita bisa ngatur waktu Tuh, gitu. iya, benar-benar. Gitu. Keren banget ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada juga jadi bersyukur deh masuk Agifari. harus. Tuh, jangan lupa ya masuk Agifari teman-teman. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, menurut kalian apa sih nilai positif yang dirasain pas menjalani puasa bersama teman-teman di Agifari ini? Menurut Ana ya nilai positif banyak sih Teh. Iya, banyak ya. Iya banyak banget soalnya Ana teh ngebandingin gitu dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya Iya, dan benar. Ana alhamdulillah masih bisa ngerasain Ramadan tahun Iya. ini. Yang ketiga Tahun- kali ya ini. Iya ketiga kali Alhamdulillah, lagi kita Pari. ketiga kali. Soalnya kalau Ana Ramadan di rumah itu feelnya tuh cuman apa ya tidur buat nunggu buka gitu. Iya, Tapi benar. Kalau di sini tuh kan ada yang namanya tuh
ya buat givers ada yang namanya one day one juice. Nah, ya Jadi itu benar. kita tuh ngaji terus, sama kita tuh bakal nambah hafalan. Kita juga bakal bagi-bagi gitu, bagi-bagi iftar, bagi-bagi ke orang yang membutuhkan. Sama kita tuh bakalan buka bareng Iya, gitu. Itu yang benar-benar. bikin positif banget sih, bisa berbagi lah, bisa berbagi makanan, sama juga bisa ngobrol bareng gitu. Iya. Menurut Ana yang positif itu sih. Terus ini ya kayak silaturahmi tuh nggak pernah terputus gitu kan ya, Iya, karena benar kita banget. sekolah Benar berasrama banget. kebetulan ya. Jadi ya tiap hari ketemu, bangun ketemu lagi sama teman. Iya. Keluar Sharing. ketemu lagi, di masjid ketemu lagi gitu. Iya, makanya jadi makan terus dari tadi perasaannya yang dibahas. Lapar, iya bener ya. Jadi itu sih, jadi kayak selalu terjalin lah persaudaraan gitu-gitu sih. Jadi lebih dekat lah pokoknya sama teman-teman. Jadi lebih strek gitu, gak ada yang namanya musuh-musuhan. Iya, Ya jadi nggak bakal selek ya kayak. Iya, kalau lebih benar. dekat itu. Besti kita Iya, besti, jadi besti. semuanya gitu. Jadi gak ada yang namanya tuh musuh-musuhan jajan. Gak usum nih makanya. Benar. Lagi Fari. Itu alasannya Oke. kita yang positif. Kalau dari Ana nilai positifnya bisa lebih apa ya di sini itu lebih seru salah satunya, terus bisa lebih terarah juga. Ya banyak lah pokoknya, bisa lebih deket, lebih seru. Terus di sini juga bisa belajar bareng-bareng, bisa sharing. Iya benar. Terus kalau lagi jenuh misalkan lagi kosong, kita juga bisa diskusi Iya, sama benar. asatid yang ada di sini. Iya benar. Bisa sharing-sharing, iya. Iya, cerita-cerita Iya, gitu-gitu yang ya, satu di keluh atas, kesah asatidnya gitu. humble gitu di sini. Iya benar-benar. Bisa ngobrol bareng gitu. Jadi tidak ada yang kagok-kagok sama asatid di sini. Iya. Jadi ya gampang kalau kalian mau curhat gitu ya. Iya benar. mau bertanya. Selalu terbuka. Selalu terbuka. Masya Allah banget ini jawabannya dari tadi. Ana sangat terharu banget mendengar Alhamdulillah. jawabannya. Tersentuh hatinya, Keren-keren. tersentuh. Iya, benar kali. Terus buat dari tadi kan pada ngomongin tujuan nih, ada yang ngomongin tujuan nih tadi. Jadi di Ramadan ini apa sih tujuan kalian di Al-Ghifari dalam hal ibadah? Ada yang mau diselesain di bulan Ramadan ini? Wah, ada sih teh. Pasti gak sih? Pasti ada Pasti gak sih? ada sih. Apa tuh, Kak? Hafalan Quran. Benar, itu dia tujuannya. Tujuannya itu sih, soalnya kan yang kita tahu udah pasaran itu kan kalau di bulan Ramadan tuh dikali lipatin pahala. Iya benar. Ya makanya itu tuh alasan anak sebagai santri gitu kan, wah nanggung banget nih di Ramadan, masa gak farming pahala atau bener, pahala bener gitu ya. kan. War gitu. war pahala War sama pahala. orang. Jadi anak tuh pengen ngafalin Quran, rencananya anak tuh pengen beresin juz 29. Amin. Amin. Ya Allah. Sama pengen beresin itu juz 1. Iya, benar, Juz 1 benar. surat Al-Baqarah. Ya itu sih kalau dari tujuan anak ketika ibadah gitu, dari segi ibadah di bulan Ramadan. benar. Biar lebih tersentuh hati anak. Terlebih lagi kan ini lingkungannya sangat-sangat Iya, positif gitu. mendukung ya, alhamdulillah, bersyukur Udah sekali. malah lingkungannya mendukung, cuacanya mendukung, orangnya juga mendukung itu. Sangat-sangat mendukung jadinya gitu. Itu sih dari anak. Wah, dari Ahwan gimana nih Ahwan? Apanya nih? Lupa tadi pertanyaannya apa ya? Itu apa sih? tujuan. Iya, tujuan. Tujuannya di sini itu biar lebih disiplin. Kurang lebih sama lah kayak tadi. Ada target dari tadi jawabannya sama, gak apa-apa lah ya. aman. Ya, nambahin hafalan misalkan atau ngehatamin dalam Iya, satu hatam, bulan. benar. Gitu. Kalau di rumah itu kan walaupun udah nargetin kadang-kadang susah gitu. Iya males benar, gitu. ke distract gitu ya, ada distract apa gitu. Kadang-kadang apa-apa. HP lagi gitu, HP lagi jadinya. Oh, terus gak beres-beres. Kalau di sini itu bisa lebih rutin lah ngaji terus. Jadi pasti ikut. Kalau gak ikut juga bisa jadi nggak enak lah. Waduh, teman-temannya ngaji. Kita masa diem enggak tidur gitu ya, Masa enak enggak? aja. Jadi kurang lebih gitulah. Iya benar. Pencapaian kalau anak pasti sih hatam terus nambah-nambah hafalan ya kebetulan. Ya semoga aja dilancarin lah gitu dengannya ada bulan Ramadan teh, jadi lebih positif, lebih dekat dengan Al-Qur'an gitu. Amin. Wah, Masya Allah pada keren-keren ya ini tujuannya, targetnya pada mau hatam. Semoga tercapai tujuannya. Amin. Bukan cuma wacana. Amin. Ya, Allah, amin. amin. Ya Allah. Oke, kan tadi tujuannya dalam hal ibadah nih. Kalau buat sekarang tujuannya tuh apa sih yang mau kalian perbaiki dalam segi akhlak sama kebiasaan yang mau ditumbuhin di bulan Ramadan ini?
Kalau akhlak sama kebiasaan ya, akhlak tuh kayak kehidupan sehari, kayak sopan, adab gitu kan. Kalau kesopanan paling anak pengen muhasabah gitu. Iya, benar, Insya Allah. benar. Muhasabah kan misalkan sebenarnya kalau kita mau muhasabah itu gak harus bulan Ramadan sih. Iya benar. Tiap hari juga Tiap harus. iya, Bahkan harus, wajib. kita tuh disuruh untuk muhasabah sebelum tidur gitu. Iya, itu benar. Buat muhasabah. Tapi kalau misalkan dari kebiasaan palingan Anak kan tahu. apa, coba tebak. Ini gak sih harus ini jaga pola makan tahu? Ih, Enggak, bener gak sih enggak, Mas no. Samit Boy? Bener Enggak. Oh iya, boleh. Kan jaga pola makan boleh lah, Iya, termasuk lah, itu boleh, kan, boleh. bener-bener. Ya sih itu jaga pola makan Iya ya. bener, itu paling penting ah. Jaga pola makan biar tidak terlalu obses gitu Iya kan. bener. Udah jaga pola makan sama anak kan sekarang tuh sahur ya. Kan kalau gak sahur tuh lapar gitu. Jadi anak teh pasti juga bakal latihan bangun pagi gitu Ya kan. bener, bangun pagi. Kan soalnya tuh anak teh itu gitu, sadar diri susah bangun pagi gitu. Jadi yang mau anak targetin tuh bangun pagi, ngatur pola makan gitu. bener-bener. Sama yaitu kayak muhasabah diri. Ada gaya anak tuh gak sopan ke yang lebih tua, kayak ke asatid, kayak ke adik kelas juga misalkan anak gak bikin latih adik kelas gak enak gitu kan. Jadi gitu. Jadi kalau muhasabah dari anak sih palingan itu. Oke. Afwan dulu boleh? Siapa dulu? Oh, boleh. Boleh Afwan. Kalau buat dari anak yang pastinya sama ya muhasabah biar bisa lebih baik lah ke depannya. Iya bener. Walaupun muhasabah itu kan nggak harus pada bulan Ramadan terus Iya, ya, kapan benar. aja bisa. Untuk sekarang kan pasti lebih ada kesadarannya nih, wah harus ada yang dirubah Iya, nih benar. bulan Ramadan kan. Ramadan. Ya ada keutamaannya tuh pahalanya dilipat gandakan. benar, Kita benar. tuh harus bisa lebih baik. Nah, salah satunya sih kalau buat anak tuh bisa lebih baik sama lebih sopan ke yang lebih tua, ke yang lebih muda juga sama Iya, tentunya pasti. kepada sesama. Takutnya kan sebelum itu tuh suka marah-marah terus gitu misalkan atau bikin orang kesel misalkan. gitu. Nah, anak rasa harus diperbaiki lah itu dari anak biar Muhasabah ya, tiap harus malam, muhasabah. tiap mau tidur ya. Iya, jadi ke orang tuh habis gimana aja sih? Iya bener. Apa sih yang kesalahan anak tuh apa aja sih yang harus dibenerin gitu, yang harus diomongin baik-baik, atau dari tugas-tugas yang udah diamanahin juga dari asatid, dari teman-teman, Ya, dari pembimbing semuanya, biar bisa lebih amanah nih. Kalau misalkan ada yang kurang udah diamanahin ke kita, tapi kita tuh kerjanya kurang maksimal, apa nih yang bikin kurang biar kita tuh bisa lebih maksimal pokoknya kerjanya. Ya kurang lebih begitulah dari anak. Anak sama ya kayak muhasabah gitu-gitulah sama. Terus kayak kebiasaan semisal bangun pagi tuh benar itu bangun pagi, itu jelas Pola banget makan, bangun pagi. lihat pola makan. Hah? Pola makan. Iya itu jelas banget jelas kayaknya itu. banget. Alhamdulillah gitu ya, bersyukur banget. Ya itu pola makan. Terus itu gak sih kayak uang nih kan dengan adanya saum tuh jadi kayak lebih hemat Jarang ya. sering Kita jajan. Alhamdulillah Jarang gitu jajan ya. gitu Lebih kan. hemat, gak boros kayak Nggak biasanya boros kayak gitu. biasanya. Jadi kalau nanti pas pulang akhir tahun bisa foya-foya gitu. Enggak Oh, juga dong, jangan oh, foya-foya enggak. ih. Oh, Cuman jangan, bisa jangan. bebas lah gitu lah ya Bisa gitu. bebas. Jadi enggak usah minta ke orang tua Iya lagi uang. gitu, ada bisa pegangan. nabung, bisa nabung. Iya nabung benar. Bisa ditabungin uangnya. Terus muhasabah itu, terus bangun pagi, terus pola belajar tuh. Kayak pagi tuh daripada nunggu azan tuh Nunggu setelah buka. sahur iya. Jadi kayak apa nih baca-baca buku dulu, baca-baca Quran dulu gitu sih kalau anak pribadi. Oh, Masya Allah. Insya Allah jawabannya terharu lagi, tersentuh lagi hatinya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sangat produktivitas. Iya benar. Salah pokoknya. Iya. Nggak akan jenuh. Tadi ngomong kan katanya kalau di bulan puasa itu bakal lebih hemat. Pasti kan diet kan, kayak termasuk diet juga. Ya, ya, boleh. Tapi nanti akhir Ramadan juga pas Idul Fitri makan banyak kan. Aduh. Kan lebaran gitu ya. Lebaran gitu kan. Itu sih itu lebaran gitu. Oh, oke. Buat apa sih yang ditunggu-tunggu pas bulan Ramadan ini? Ada gak? Yang paling ditunggu ya. Kalau dari anak sih yang paling ditunggu pertama kebersamaan aja gitu. Kayak lebih hangat gitu. Meskipun kita bukan keluarga tapi kan saudara muslim gitu kan. Iya, benar. Jadi lebih hangat gitu, kita tuh buka bareng, kayak ketemu bareng meskipun kita di Al-Ghifari 24 jam gitu sering gitu. Tapi kan kalau buka sendiri, sahur sendiri itu kan sedih ya, meskipun Sedih, ya Allah. makanannya stick misalkan McD, KFC, tapi makannya sendiri, aduh sedih gitu. Malahan mending makan yang sederhana kayak nasi Iya. telur tapi bareng-bareng Iya, gitu benar, kan, benar. daripada makanan yang bawa sendiri Iya, gitu benar. kan mending gitu. Itu Berarti yang bukan bikin nih ya, kehangatan. bukan tentang
tentang makan apa tapi makan sama siapa. Bener gak sih? Ya gak sih? Bisa Gitu. aja. Aduh. Bener. Oke, jadi yang ditunggu-tunggu kebersamaan ya ini Ya, buat kebersamaan ya, bareng-bareng. Oke, Masya Allah ya penjelasannya dari tadi sangat bermanfaat banget buat kita semua. Terus semoga kita bisa menjalankan Ramadan dengan lebih aktif, berilmu, dan penuh semangat. Semoga kegiatan ngantri ini bisa menginspirasi kalian yang di rumah ya. Amin. Semoga terus menginspirasi kalian. Iya benar. Terima kasih banyak Wak kepada narasumber yang udah nyampaikan informasi tentang puasa di Al-Ghifar ini gimana. Jazakallah khairan kasiran kepada semua sahabat ngantri. Semoga episode ini menambah wawasan dan memperbaiki ibadah kalian ya. Jangan lupa di like dan komen. Iya. Jangan lupa. Subscribe, Daftar, subscribe. jangan lupa daftar itu penting. Iya Daftar. benar, daftar Al-Ghifar Selalu jangan ditunggu lupa. ya. Selalu ditunggu sama kita kalian kalau masuk Al-Ghifari. Tanggal berapa sih? Ada yang tahu gak sih? Aduh, kurang tahu nih tanggal berapanya. Tanggal berapa ya? Nih ada di sini. Nih, ada Kita di lihat sini. itu. Tanggal berapa, Teh Jilan? Tanggal berapa itu Teh Jilan? Tanggal kita pendaftaran dimulai bukan? Atau pretest? Dari pretest. Ya, Ya, dari itu dari pretest. Dari pretestnya tanggal 24 Mei 2026. Oke. Jangan lupa datang. Datang ya. Iya. Sahabat ngantri, cukup sekian dulu ya dari episode kali ini. Semoga kita bisa bertemu di episode selanjutnya. Amin. Oke. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sahabat ngantri.